Debat publik kedua pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara kembali digelar KPU Daerah Sumatera Utara. Debat kedua ini mengangkat tema peningkatan daya saing daerah dan pembangunan berkelanjutan. Ketua KPU Sumatera Utara Agus Arifin berharap dengan adanya debat ini menjadi pendidikan politik terutama kepada calon pemilih di Pilgub Sumatera Utara. Para pemilih juga bisa menentukan pilihannya sesuai hati nurani. Debat publik yang kedua ini merupakan kesempatan yang baik bagi pemilih untuk mengetahui lebih jauh mengenai visi, misi, dan program kerja kedua paslon. KPU Provinsi Sumatera Utara yakin bahwa debat publik ini merupakan pendidikan politik bagi pemilih dengan harapan besar menjadikan pemilih kita pemilih yang cerdas, pemilih yang objektif dan rasional, pemilih yang menolak politik uang dalam menentukan pilihan politiknya. Tapi memang tidak pernah selesai. Saling sindir antar kedua pasangan calon terjadi sejak keduanya memaparkan visi dan misi. Dalam debat ini, Bobi Nasution menyindir kebijakan Edi Rahmayadi ketika menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara. Pun halnya dengan Edi Rahmayadi yang menyindir kebijakan Bobi Nasution ketika menjabat sebagai Wali Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. 2024 adalah tahun yang penting sebagai tonggak awal mencapai Indonesia Emas 2045. Tantangan Sumatera Utara besar, banyak. Oleh karena itu, terutama dalam tantangan di pemerintahan, kami melihat tantangan yang ada di Sumatera Utara, bagaimana ke depannya Sumatera Utara bukan hanya sekedar ucapan, sekedar wacana, sekedar janji yang tidak bisa direalisasikan. Kedepannya kami Bobi Surya memastikan bagaimana pembangunan infrastruktur yang ada di Sumatera Utara kami pastikan tidak akan seperti 5 tahun yang lalu. Kami ingin memastikan pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara akan sampai ke daerah-daerah terpencil yang ada di Sumatera Utara. Mohon maaf, kita sudah melihat bagaimana pembangunan yang ada di Kepulauan Nias. Mohon maaf, sangat luar biasa, belum pernah dibangun saya lihat selama 5 tahun ke belakang. Kita menginginkan ke depannya juga terkait lapangan pekerjaan, seorang gubernur, wakil gubernur harus bisa mengambil dan menjemput investasi untuk Sumatera Utara ke depannya, bukan hanya berdiam diri. Para pelaku UMKM, izinkan kami dalam kesempatan ini mengapresiasi dan berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sudah menghilangkan dan menghapuskan hutang kepada para pelaku UMKM, petani, nelayan. Oleh karena itu, program-program pusat yang baik seperti ini harus bisa berjalan di Provinsi Sumatera Utara. Kita persilakan Pak Surya. Belum lagi konflik agraria yang dirasakan oleh masyarakat yang tidak kunjung selesai sampai hari ini. Kita memastikan bahwa akan menyelesaikan konflik tanah yang dirasakan oleh masyarakat dan akan menguntungkan masyarakat. Mari kita membangun kolaborasi antara masyarakat dan aparat pemerintah Kabupaten Asahan. Mohon maaf antara kita semua. Oke. Terima kasih. Waktu sudah berakhir. Sumatera Utara 5 tahun ke depan merupakan suatu proses pembangunan yang telah dicapai 5 tahun yang lalu. Secara keberhasilan 96 word yang disampaikan oleh pusat dan begitu banyak kekurangan di sana sini, itulah yang harus kita segera tunaikan. Pengembangan yang harus dilakukan di Sumatera Utara yaitu infrastruktur harus dapat dilaksanakan untuk mencapai sampai 90% mantap dari provinsi ke provinsi, provinsi ke daerah, kabupaten dan kota. Pengembangan infrastruktur internet yang harus bisa diakses
dari mulai provinsi sampai ke kabupaten dan kota. Yang ketiga, pengembangan investasi. Ini juga harus tak kalah pentingnya, yaitu untuk aplikasi yang dapat diakses oleh seluruh orang untuk mengetahui bagaimana untuk melakukan investasi di Sumatera Utara. Lapangan pekerjaan baru yang harus kita ciptakan. Yang ketiga, program dan strategi sesuai dengan kemampuan dan potensi di kabupaten dan kota. Yang keempat adalah suatu kegiatan yang secara komprehensif dilakukan untuk prioritas daerah yang harus kita selesaikan. Yang pertama, degradasi lingkungan. Degradasi lingkungan ini sangat penting. Di Sumatera Utara banyak tambang, jangan sampai ada terjadi sampai seperti di Maluku Utara. Yang kedua, potensi konflik pertanahan yang harus kita selesaikan, dan kita harus selalu koordinasi pusat dan daerah. Konflik di daerah tentang potensi-potensi perbatasan kabupaten dan kota, perbatasan provinsi, ini yang harus segera dikasihkan. Alih fungsi lahan, ketahanan pangan, dan inovasi pembangunan di daerah, ini kita harus bisa jadikan, pastikan, dan bisa kita lakukan di 5 tahun ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat leader-leader di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Februari yang lalu kalau nggak salah, di mana terjadi pembubaran ya, tidak dilibatkan. Dilibatkan kan? Tidak, ini banyak undang-undang ini. Ustadz Hilmi sedikit, bagaimana Anda melihat ini Pak Ustadz ketika waktu yang sangat singkat kita bisa mensimplifikasi sekitar 70. Penampilannya sudah nggak setuju. Yang terus. Saksikan yang ini dua saja. sisi Itu di TV One. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Bagaimana konfigurasi atau prediksi konfigurasi nantinya di Senayan. Bang Erwin? Kita ingin menjaga demokrasi itu untuk kepentingan bersama. Dan insya Allah Golkar akan berada di depan untuk itu. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Menjaga demokrasi itu merupakan hal yang paling penting, Bang Emrus. Bukankah kita lebih mengedepankan musyawarah mufakat untuk kepentingan rakyat? Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Hampir 15 sebelum pemilu itu puncak-puncaknya harga beras. Sekarang ini sebetulnya transisi untuk dari naik sudah turun. Bulog mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengelola cadangan beras pemerintah. Nomor 1, kita mengutamakan produksi dalam negeri. Kemarin sekitar 1 bulan lalu ya, kita berikan untuk pasar induk beras Cipinang gelontoran 50.000 ton langsung. Saksikan Indonesia Business Forum live di TV One. Februari yang lalu kalau nggak salah, di mana terjadi pembubaran ya, tidak dilibatkan. Dilibatkan kan? Tidak, ini banyak undang-undang ini. Ustadz Hilmi sedikit, bagaimana Anda melihat ini Pak Ustadz ketika waktu yang sangat singkat kita bisa mensimplifikasi sekitar 70. Penampilannya sudah nggak setuju. Yang terus. Saksikan yang ini dua saja. sisi itu di TV One. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat leader-leader di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One.
Pertanyaannya, jika terpilih, apa langkah konkret saudara untuk meningkatkan konektivitas sistem transportasi publik di daerah-daerah terpencil di Sumatera Utara agar lebih efisien dan terjangkau? Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Untuk konektivitas transportasi massal, ini harus kehadiran pemerintah untuk ikut serta menyiapkan ramah lingkungan yang bersifat polusi yang harus kita perhatikan. Yang kedua, konektivitas antar provinsi, antar kabupaten, ini harus benar-benar bisa menjawab kebutuhan rakyat di mana pusat-pusat keramaian. Yang ketiga, yaitu perbaikan jalan-jalan yang harus kita perbaiki, mana jalan itu jalan provinsi, jalan kabupaten kota, dan jalan nasional. Ini harus jelas, jangan nanti berbicara jalan itu sampai ke desa-desa. Jalan desa pekerjaannya kepala desa, pekerjaannya kecamatan, pekerjaannya kabupaten. Bukan urusan gubernur, tapi gubernur mengkoordinir untuk tercapainya itu. Saudara-saudara saya, untuk proses ini kehadiran pemerintah, dia menjadikan loyal. Wali kota, bupati harus ikutin benar. Jangan sembarang mengatur, merubah, yang akhirnya kemacetan dan kesulitan rakyat di dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Ini saya mohon dengan segala hormat, dan ini menjadikan benar-benar yang harus kita lakukan terkoordinir, loyalitas, esprit de corps, dan harus bisa kita kerjasama. Saudara-saudara saya, pasti kita bisa kalau kita bersatu, bukan merasa dia yang paling berkuasa di tempat ini. Terima kasih. Baik, yang disampaikan Pak Edi tadi tentang moda transportasi ramah lingkungan. Mungkin Pak, rumah Bapak di Johor bisa naik bis listrik dari Pemko Medan, mungkin Pak, bisa lihat Pak. Dan ke depannya ini akan kita tambah. Di Medan akan kita tambah seluruh bis yang ada di kota Medan, nanti setelah tanggal 24 kita ganti bus listrik semuanya. Jadi nggak perlu 5 tahun Pak, ini akan kita lakukan. Yang berikutnya tentang moda transportasi di daerah-daerah terpencil. Kalau mau disampaikan, tadi mau disampaikan moda transportasinya, saya yakin kalau sekarang dikasih moda transportasinya 2 bulan, moda transportasi itu hancur. Kenapa? Karena jalannya pun hancur. Kayak mana moda transportasi? Oleh karena itu, ke depannya infrastruktur harus benar-benar dijadikan keutamaan. Kalau tadi dibilang desa, kerjaan kepala desa, jalan rusak yang lain dibilang punya nasional. Emang gubernur mau ngapain? Hanya benerin, mohon izin Pak Edi, saya baca-baca di media, Bapak hanya untuk benerin halaman rumah dinas gubernur, 2 miliar Bapak keluarkan Pak. Tapi untuk jalan yang lain, tak ada, nggak mau, malah kepala desa lah, bupati wali kota lah, pemerintah pusat lah. Nah, jangan hanya rumah dinas Pak yang diaspal 2 miliar. Baik, waktu Anda sudah habis. Ada 9 bus listrik di kota Medan ini. Harusnya penyerahannya dari Jakarta itu gubernur yang diajak di situ. Dari gubernur diserahkan ke wali kota dan ditentukan ada kerjasama yang harus diselesaikan. Dan pada akhirnya menjadi suatu keributan dan kendaraan itu sampai sekarang belum terselesaikan. Masih ribut. Yang kedua, kendaraan listrik yang disebut situ adalah dari Johor, tapi hanya 20% orang yang menggunakan kendaraan tersebut. Kenapa? Karena lebih cepat menggunakan kendaraan yang lain daripada menggunakan bus listrik tersebut. Ini perlu kajian, bukan hanya sekedar mengadakan kendaraan. Semua bisa kita lakukan. Yang kedua,
jalan-jalan yang rusak. Jalan yang rusak adalah masih di lingkup kota Medan. Karena bus listrik hanya berputar di kota Medan. Kota Medan masih perlu perbaikan jalan. Itulah yang harus diselesaikan ke depan. Ini semua dengarkan, kalau gubernur, bupati, wali kota, gubernur adalah pusat di daerah. Waktunya sudah berakhir. Persoalan ini yang harus bisa diselesaikan oleh Provinsi Sumatera Utara. Kami kedepannya akan melakukan 2 langkah. Langkah pertama, untuk langkah jangka waktu yang lebih cepat, kita akan memastikan untuk menambah BLK yang ada di Sumatera Utara. Karena selama ini cuma 1 terus BLK. Selama 5 tahun ke belakang BLK cuma 1, nggak nambah-nambah. Padahal tadi pertanian harus dibuat BLK untuk daerah pertanian. Daerah perikanan dibuat BLK untuk daerah perikanan. Daerah pariwisata sudah kita tetapkan juga sebagai super prioritas, tapi tak ada BLK yang dari Sumatera, dari Provinsi Sumatera, minimal tambah 1 di situ. Jangan suka kali 1 biji yang hari ini ada, fasilitas di dalamnya pun tak begitu diperbaiki. Oleh karena itu untuk jangka pendeknya, jangka panjangnya kita ingin memastikan ada sekolah-sekolah vokasi yang tadi BLK itu non gelar. Dia hanya mendapatkan pelatihan dan bisa langsung siap kerja. Yang berikutnya adalah vokasi untuk jangka panjang dan jangka menengah dan jangka panjang. Dia nanti mendapatkan gelar, sekolahnya lebih lama, untuk mendapatkan pendidikannya juga lebih lama. Oleh karena itu kedepannya ini juga harus dibuat zonasi. Zonasi pertanian, zonasi perikanan, zonasi untuk pariwisata harus benar-benar dipastikan tercipta di Sumatera Utara. Mungkin itu. Masih ada waktu? Ada tambahan? Paslon ya? Baik, terima kasih. Bisa nambahkan? Bisa. Selanjutnya nanti kita akan memanfaatkan aset-aset provinsi yang berada di kabupaten kota untuk bisa kita jadikan bantai latihan kerja. Ya, baik, waktu sudah habis. Memang kan wali kota Medan, jadi baru membaca BLK yang ada di kota Medan. Untuk itu baca data, BLK yang ada di Sumatera Utara itu 17. Walaupun belum menjawab satu kebutuhan dari masing-masing perusahaan. Itu juga BLK dipakai untuk edukasi, praktek untuk anak-anak SMK yang tidak punya laboratorium yang ada di sekolah SMK. Mohon ini difahami. Kalau hanya bicara-bicara, ya saya maklum, kan wali kota, jadi ya baru tahu. Itu harus benar-benar berbicara, gunakan sehingga rakyat mendengar. Kalau memang itu dibutuhkan, ya nanti kita bikin. Untuk kepentingan tenaga kerja, untuk tenaga kerja rakyat Sumatera Utara, agar kita tidak menggunakan tenaga kerja dari luar, apalagi dari asing. Ini yang harus kita lakukan. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya memang masih wali kota, Pak. Tapi saya nambahin sedikit tadi. Kalau boleh sedikit nanti saya tambahin terakhir. Tapi yang tadi masalah BLK Kota Medan, Pak, mohon izin, Pak. Bapak salah kayak. Itu balai besar, Pak, dari kementerian, Pak. Di Medan belum ada BLK dari provinsi. Tolong, Pak, bisa kan bedakanlah BLK mana, balai besar mana, Pak. Itu mungkin bisa lebih. Memang cuma wali kota, Pak, tapi bisa membedakan mana BLK, mana balai besar. Setahu kami memang BLK baru ada di Siantar, Pak. Kalau boleh 17 tadi boleh, Pak, disebutin. Ya minimal 3 lagi, Pak, di mana yang ada 17 tadi, Pak. Tapi di Medan bukan, Pak, ya. Bukan itu, bukan BLK, itu balai besar setahu saya. Terus yang tadi kalau boleh nambahin, masih ada waktu ya? Ya, masih, Pak. Kalau yang tadi, Pak. Mohon tenang, mohon tenang. Kalau boleh, Pak, yang tadi bis listrik itu, Pak, bukan dari pusat, Pak. Kami pemerintah Kota Medan kerjasama dengan pihak swasta, Pak.
bukan dari pemerintah pusat, harus diserahkan ke provinsi baru ke Kota Medan. Enggak, kami kerjasama sendiri Pak. Kami cari sendiri, kami cari investornya sendiri untuk masuk ke Kota Medan. Kalau mau diserahkan provinsi, ya kalau Bapak mau diserahkan provinsi ngomong baik-baik lah Pak Wali Kota ya Pak. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Informasi terpilih. 31 bayi prematur yang berasal dari Rumah Sakit Al-Shifa berhasil dievakuasi ke rumah sakit lainnya di Gaza bagian selatan Minggu waktu setempat. Akibatnya ada 6 kematian baru bayi-bayi prematur tersebut. Menjadi perhatian utama. Komisi Pemilihan Umum KPU menelusuri kebenaran dugaan kebocoran data pemilih yang diperjualbelikan di media sosial. Kabar utama pagi hanya di TV One. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Bagaimana konfigurasi atau prediksi konfigurasi nantinya di Senayan, Bang Erwin? Kita ingin menjaga demokrasi itu untuk kepentingan bersama, dan insya Allah Golkar akan berada di depan untuk itu. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Menjaga demokrasi itu merupakan hal yang paling penting, Bang Emrus. Bukankah kita lebih mengedepankan musyawarah mufakat untuk kepentingan rakyat? Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Hampir 15 sebelum pemilu itu puncak-puncaknya harga beras. Sekarang ini sebetulnya transisi untuk dari naik sudah turun. Bulog mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengelola cadangan beras pemerintah. Nomor 1, kita mengutamakan produksi dalam negeri. Kemarin sekitar 1 bulan lalu ya, kita berikan untuk pasar induk beras Cipinang gelontoran 50.000 ton langsung. Saksikan Indonesia Business Forum live di TV One. Menelisik tanda tanya publik. Yang dikatakan penyerangan personal itu yang gimana, yang bukan itu yang gimana. Kalau kemudian kebijakan, program yang diserang itu bagus, sehingga kita sebagai penonton, calon pemilih itu bisa membedakan antara satu yang lain. Memahami makna secara seksama. Komisi Pemilihan Umum menegaskan tidak akan mengubah format debat Capres-Cawapres. Karena kalau diubah nanti jadi pertanyaan. KPU itu tengah tepat. Tahu ya, waktunya sangat terbatas. Nggak ada masalah atas dengan format yang ada. Kabar petang di TV One. Februari yang lalu kalau nggak salah, di mana terjadi pembubaran. Ya tidak dilibatkan. Dilibatkan kan? Tidak, ini banyak undang-undang ini. Ustadz Ilmi sedikit, bagaimana Anda melihat ini Pak Ustadz ketika... Waktu yang sangat singkat, kita bisa mensimplifikasi sekitar 70. Penampilannya sudah nggak setuju. Yang terus. Saksikan yang ini dua saja. sisi di TV One. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Terima kasih. Permasalahan sampah di mana-mana memang sangat kompleks dan ini harus perlu penanganan secara arif dan bijaksana. Kami menawarkan bahwa kami akan melaksanakan kolaborasi antara pemerintah kabupaten kota untuk senantiasa membangun tempat pengolahan sampah terpadu sebelum disampaikan dan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Kemudian kami melaksanakan kegiatan dan akan membangun tempat pembuangan akhir sampah regional di mana ini adalah merupakan suatu tanggung jawab pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kami sudah mendengar bahwa tempat pembuangan akhir regional
untuk Mebidang ini sudah pernah direncanakan, namun tidak ada realisasinya. Sementara Kota Medan sudah pengadaan tanah, yaitu di STM Hilir, namun demikian sampai hari ini yang menjadi tanggung jawab gubernur, tempat pembuangan air sampah regional ini belum pernah terwujud. Insya Allah nanti mudah-mudahan Bobi Surya menjadi gubernur dan wakil gubernur, tempat pembuangan air sampah ini akan segera kami laksanakan. Demikian. Masih ada waktu? Masih ada waktu, boleh silakan menambahkan. Nambahin sedikit yang disampaikan Pak Surya, kami sudah pernah ngikutin arahan Pak Edi ketika menjadi gubernur untuk membuat TPA regional di STM Hilir di Deli Serdang. Waktu itu ditetapkan di sana, pemerintah kabupaten kota diminta untuk pengadaan lahan. Kami sudah beli kurang lebih 20 hektar Pemko Medan, tapi kena prank habis itu, ditinggal gitu saja. Sampai dengan ini nggak jelas keberadaannya. Waktu Anda habis. Berbicara tentang sampah, erat kaitannya dengan infrastruktur yang ada di pemerintah kota, termasuk Kota Medan. Bagaimana mungkin kita bicara bisa memperbaiki dan bisa menyelesaikan sampah kalau infrastruktur yang dibangun di Kota Medan tidak ada satu pun yang selesai? Terbukti, Pasar Aksara tidak selesai. Pembangunan infrastruktur, menggali drainase yang ada di Kota Medan, satu pun tidak selesai. Dan itu menimbulkan sampah. Yang jelas-jelas kita lihat. Jadi, perlu, jangan hanya sekedar menyampaikan kami telah ini. Permasalahan yang paling utama adalah pelaksanaan pembangunan itu tidak dilaksanakan secara kajian yang mendalam dan juga membutuhkan ahli yang benar-benar mampu untuk memberikan solusi dari permasalahan sampah. Saya kira ini permasalahan utama yang ada di Kota Medan terutama. Jadi Pak Surya, mohon Bapak periksa kembali Pak. Tidak sekedar di hilirnya, tapi di hulunya juga sangat penting untuk bagaimana membuat Kota Medan ini bersih dari sampah. Itu saya kira poin yang paling perlu untuk Bapak jelaskan dan Bapak sampaikan di dalam kesempatan kali ini. Masih ada waktu? Masih ada waktu? Pada kesempatan ini perlu terakhir yang saya sampaikan, Kota Medan adalah terkotor di seluruh Indonesia. Oke. Inilah yang kita harapkan. Waktu. Saya jawab karena tadi disinggung tentang Kota Medan. Pak Edi, Medan memang pernah jadi kota terjorok di Indonesia. Tapi sebelum saya wali kotanya Pak, pas saya masuk kita benahi TPA-nya dari open dumping menjadi sanitary landfill. Hari ini kita mendapat penghargaan dari kementerian. Mohon maaf Pak Edi, harusnya bisa lihat data lah. Masa datanya dari tadi salah. Balai Besar dibilang BLK. Ini harus bisa lihat data. Dan Pak Hasan, ya kita sama-sama tentunya ingin belajar. Tapi apa yang disampaikan tadi tentang sampah, kok nggak nyambung Pak ya? Berarti 2,7 triliun itu yang gagal, penyebabnya sampah juga dong berarti Pak. Kalau tadi masalah proyek-proyek yang ada di Kota Medan, yang belum selesai, bukan gagal. Ini gagal ya, ini yang gagal. Berarti sampah bertumpuk karena 2,7 T gagal, kan nggak mungkin kayak gitu Pak Hasan. Yang realistis lah. Ya, silakan pertanyaan harus dijawab dari wakil. Baik, terima Mas kasih. Pancon. Sebetulnya inti pokoknya adalah gubernur itu harus membangun tempat pembuangan akhir regional. Dan ini sudah 17 kali rapat dengan Mebidang tapi juga belum terrealisasi. Baik. Demikian. Waktunya habis.